Universitas Muhammadiyah Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah teknik perencanaan pembangunan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan presentasi saya, yaitu teknik perencanaan pembangunan dalam rangka perencanaan suatu teknik perencanaan pembangunan daerah. Teknik perencanaan pembangunan daerah bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena kita juga harus melihat segala aspek serta potensi-potensi yang ada. Sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001 yang lalu, aspek pembangunan dan perencanaan daerah menjadi semakin diperlukan dan menentukan dalam proses pembangunan nasional, karena wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing menjadi semakin besar. Di samping itu, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPPN 2004, peranan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin penting. Dari segi teknis perencanaan keluarnya SPPN 2004 tersebut juga bisa kita lihat bahwa itu memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut antara lain menyangkut dengan jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dibuat oleh masing-masing daerah sesuai dengan perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan daerah. Lalu juga harus sesuai dengan perubahan jenis dokumen yang perlu dibuat. Maka teknis penyusunan perencanaan juga mengalami perubahan yang cukup mendasar. Oleh karena itu, diperlukannya pembangunan teknik-teknik perencanaan yang tepat dalam suatu wilayah atau daerah, agar nantinya tujuan perencanaan pembangunan suatu daerah yang akan dibukukan dalam bentuk dokumen perencanaan dapat diimplementasikan secara optimal. Dalam hal ini, analisis SWOT sangat lazim digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan, khususnya perencanaan strategis atau PENSTRA. Teknik perencanaan ini menjadi populer karena dia dapat menghasilkan suatu strategi membangun yang lebih terarah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah atau institusi bersangkutan. Di samping itu, dengan menggunakan teknik SWOT akan dapat pula dihasilkan program dan kegiatan yang lebih tepat untuk merebut peluang yang tersedia maupun untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi. Dengan demikian, penggunaan analisis SWOT akan dapat menggunakan analisis yang lebih konkret dan realistis sesuai dengan kondisi dan situasi yang dimiliki oleh daerah atau institusi yang bersangkutan. Karena itu, tidaklah mengherankan bagaimana analisis SWOT ini sangat populer di kalangan aparatur pemerintahan dalam menyusun rencana pembangunan untuk suatu daerah atau institusi tersebut. Rencana strategi ini umumnya digunakan dalam penyusunan rencana untuk dunia usaha, di mana tingkat persaingan sangat tajam. Akan tetapi, karena dalam era otonomi daerah, persaingan antara suatu daerah dengan daerah lainnya juga sangat tajam dalam mendorong proses pembangunan pada masing-masing daerahnya. Maka belakangan ini rencana strategi ini juga sangat populer dalam menyusun rencana pembangunan untuk masing-masing dinas instansi pada tingkat daerah. Aspek lain yang juga mendorong instansi pemerintah untuk menyusun rencana strategis ini adalah karena penyusunan rencana ini sangat lebih baik. Demikian presentasi ini saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.